Zaman sekarang, kejahatan itu udah beda loh. Nggak lagi cuma ngintai di jalanan sepi. Kejahatan sekarang udah berevolusi dan nemuin rumah baru di tempat kita paling sering nongkrong, dunia digital. Nah, kali ini kita bakal bongkar tuntas gimana cara kerja kejahatan digital dan yang paling penting, gimana cara kita melawannya. Coba deh bayangin senario ini. Semua kerja keras kamu, tabungan yang dikumpulin bertahun-tahun, tiba-tiba lenyap gitu aja. Nggak ada pintu yang didobrak, nggak ada brankas yang dibongkar. Pertanyaannya, mungkin nggak sih hal kayak gitu terjadi? Jawabannya jelas banget. Bisa. Di dunia kita yang serba terhubung ini, perampokan yang nggak kelihatan ini bukan lagi cerita fiksi ilmiah ya. Ini adalah kenyataan pahit yang terjadi setiap hari dan bisa menimpa siapa aja, termasuk kita semua. Tapi kok bisa ya kita sampai di titik ini? Untuk paham, kita perlu mundur sedikit nih, melihat gimana peretasan atau hacking itu berevolusi. Dari yang tadinya cuma hobi para jenius komputer, sekarang jadi industri kriminal global yang mengancam kita semua. Nah, lihat deh, timeline ini perjalanannya tuh menarik banget. Di era pertama, hacker itu kayak pahlawan, programmer cerdas yang rasa ingin taunya gede banget. Terus di era kedua, sisi gelapnya mulai muncul. Ada virus, ada perusakan data cuma buat cari nama. Dan sekarang di era ketiga, inilah dunia yang kita hadapi. Organisasi kriminal yang canggih banget, yang menjadikan data dan uang kita sebagai target utama mereka. Dari secara panjang ini, muncullah dua kubu yang beda banget. Kayak di film-film koboi gitu. Ada jagoannya, dan ada juga penjahatnya. Pertama, ada yang namanya white hat hacker atau peretas topi putih. Anggap aja mereka ini satpamnya dunia digital. Perusahaan-perusahaan besar sengaja mempekerjakan mereka buat nyari celah keamanan di sistem mereka, biar bisa diperbaiki sebelum penjahat menemukannya. Mereka ini pahlawan tanpa tanda jasa loh. Nah, di sisi lain, ada black hat hacker atau cracker. Merekalah penjahatnya. Mereka pakai keahlian mereka buat bobol sistem, nyuri data, dan bikin rugi banyak orang. Semuanya demi keuntungan pribadi mereka sendiri. Jadi, apa aja sih senjata andalan para black hat hacker ini? Yuk kita intip isi tas trik mereka dan kenali beberapa metode paling umum yang mereka pakai buat menyerang kita. Yang pertama dan paling licik, namanya phishing. Anggap aja, ini seni menipu di dunia digital. Kamu mungkin pernah dapat email yang kelihatannya persis dari bank kamu, atau pesan dari layanan streaming yang bilang, kamu harus verifikasi password atau detail kartu kredit. Nah, itulah jebakannya. Dan coba lihat ini contoh nyata yang sempurna banget. Di kiri, situs asli, di kanan, situs phishing. Kelihatan sama persis kan? Tapi coba deh perhatikan lebih teliti alamat webnya. Tuh kan, cuma beda satu huruf doang. Perbedaan sekecil itu yang jadi pemisah antara aman dan kecurian. Berikutnya ada ransomware. Wah, ini sih mimpi buruk digital. Bayangin, semua file penting kamu, foto-foto kenangan, dokumen kerja, tiba-tiba terkunci dan nggak bisa dibuka sama sekali. Terus si penyerang minta uang tebusan kalau kamu mau file-file itu kembali. Dan seberapa gawat sih masalah ini? Coba lihat angka di layar. 4.000. Itu bukan per tahun. Bukan juga per bulan ya, tapi setiap hari. Itu artinya, kira-kira setiap 22 detik ada satu bisnis atau orang yang datanya disandara. Gila kan skalanya? Oke, selanjutnya ada trik klasik, kuda Troya. Persis kayak cerita legenda Yunani kuno, ini adalah malware yang nyamar. Kamu download game gratisan, aplikasi edit foto, atau mungkin file PDF. Kelihatannya sih aman-aman aja. Tapi tanpa kamu sadari, kamu baru aja bukain pintu buat maling digital masuk ke rumahmu. Metafora visual ini benar-benar pas banget. Sama kayak tentara Yunani yang sembunyi di dalam kuda kayu raksasa, malware ini juga sembunyi di dalam software yang kamu undang masuk ke dalam sistem komputermu sendiri. Oke, kita udah bahas ancaman-ancamannya yang bikin merinding. Sekarang bagian yang paling penting. Gimana caranya kita melawan? Yuk kita beralih dan bahas gimana cara membangun perisai digital kita sendiri. Alat pertahanan dasar yang pertama adalah enkripsi. Gampangnya gini, anggap aja ini kayak kamu ngirim surat tapi pakai bahasa rahasia. Jadi, kalaupun suratnya dicegat di tengah jalan, nggak ada yang bisa baca isinya kecuali orang yang kamu tuju. Nah, ini nih situasi di mana enkripsi jadi super penting. Kamu lagi di kafe, pakai wifi gratisan. Tanpa enkripsi, semua data yang kamu kirim, username, password, isi chat, itu ibarat ngirim kartu pos. Siapapun yang ada di jaringan yang sama bisa dengan gampang ngintip dan baca. Makanya, transaksi perbankan di wifi publik itu bahaya banget.
Selanjutnya adalah software antivirus. Ini tuh kayak sistem imun digital buat komputer kamu. Dia bakal terus-menerus memindai file yang masuk, nyari tanda pengenal atau pola unik dari malware yang udah dikenal, terus langsung mengisolasinya sebelum sempat bikin kerusakan. Dan yang ini mungkin adalah upgrade keamanan paling penting yang bisa kamu lakukan sekarang juga. Lihat deh yang kiri, itu keamanan cuma pakai password. Satu kunci buat satu pintu, gampang dibobol. Tapi lihat yang kanan, autentikasi multifaktor. Kamu tetap butuh kunci, yaitu password, tapi kamu juga butuh kode unik dari HP kamu buat bisa masuk. Ini ibaratnya ngubah pintu biasa jadi pintu brankas bank, jauh lebih aman. Oke, kita udah bahas ancamannya, kita juga udah bahas alat-alat perangnya. Sekarang yuk kita rangkum semuanya jadi satu rencana aksi yang simple, yang bisa kamu terapkan mulai hari ini juga. Oke, ini dia checklist simpelnya. Pertama, selalu cek ulang alamat website, jangan sampai ada salah ketik. Kedua, cari simbol gembok keamanan itu. Ketiga, jangan malas update browser dan sistem operasi. Keempat, kalau ada email atau pesan aneh yang nggak diminta, curiga aja dulu. Dan kelima, yang paling krusial, pakai password yang kuat dan beda-beda. Dan yang paling penting, aktifin autentikasi multifaktor. Dari semua tips tadi, kalau kamu cuma boleh ingat satu hal, tolong ingat yang ini. Simbol gembok kecil ini adalah sahabat terbaik kamu di internet. Ini artinya komunikasi kamu sama website itu dienkripsi dan aman. Pokoknya, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah masukin informasi sensitif di situs yang nggak ada gemboknya. Titik. Jadi, ini pemikiran terakhirnya. Kehidupan digital kita itu bukan dunia yang terpisah. Ia adalah kehidupan nyata kita. Disitulah identitas kita, kenangan kita, dan hasil kerja keras kita disimpan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah itu penting, tapi udahkah kamu benar-benar melindunginya dengan serius?